Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan hingga pada saat ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak saudara kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Dengan judul perikop Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela Raja Israel. Majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah di itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Hizkia, tepat seperti Daud. Sekali lagi, Hizkia tepat seperti Daud. Bapak Ibu yang terkasih, selama masih bisa mengerjakannya sendiri, janganlah bergantung kepada orang lain, lakukanlah sendiri. Nah, pesan ini Bapak Ibu mungkin terngiang di kepala saya hingga saat ini. Inilah pelajaran hidup yang paling saya ingat dari almarhum papa saya. Sekalipun beliau ini sudah dipanggil oleh Tuhan puluhan tahun yang lalu. Setiap orang pasti pernah belajar dari atau dipengaruhi oleh orang lain, baik itu secara positif maupun secara negatif. Jejak-jejak pengaruh orang lain bisa terlihat, misalnya dalam etos kita bekerja, di dalam iman, pelayanan, dan lain sebagainya. Tidak ada orang yang dapat hidup dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, hidup sezaman dengan Hosea bin Ela Raja Israel Utara, Hizkia memberikan warna dan perbedaan yang mencolok. Bila Hosea melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Hizkia dicatatkan melakukan kebenaran dengan benar dan tepat. Hal ini menarik Bapak Ibu, mengingat Hizkia kemungkinan masih terbilang muda dan belum memiliki banyak pengalaman. Siapakah teladan Hizkia sehingga ia itu bisa menjadi seperti demikian? Saya cukup yakin menjawab Daud. Apa yang diteladankan? Ya, kata benar dan tepat.
Dapat diartikan bahwa Hizkia itu mengenal kebenaran, memahaminya, juga melakukannya, sama seperti yang pernah dilakukan oleh Daud. Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab mencatatkan tindakan Hizkia yang membawa pemulihan ibadah dan bait suci, hidup taat dan saleh kepada Tuhan, menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, berlaku adil dan setia, serta menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu yang terkasih, beratus tahun telah berlalu, namun keteladanan iman, hikmat dan juga keberanian Daud masih memberikan dampak hingga generasi selanjutnya. Memberi pengaruh bisa dimulai dari keteladanan hidup. Teladan hidup yang baik akan memberi juga pengaruh yang baik. Namun teladan hidup yang buruk dapat juga merusak bahkan menghancurkan. Bapak Ibu yang terkasih, Hizkia adalah buah nyata dari keteladanan hidup Daud, sehingga di dalam tindakannya ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya melihat teladan pendahulunya, Hizkia ini juga melakukan apa yang diyakininya, berkomitmen teguh hidup di dalam kebenaran. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah dengan kita? Demikian jauh perenungan kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Kami bisa merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami agar kami benar-benar mau melakukan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa meneladani hal-hal baik, meneladani hal-hal positif. Kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami bisa mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ada Bapak Chia Tong Ho dan juga saudara Alexander Kusumanjaya, di mana pada hari ini Tuhan menambahkan 1 tahun lagi usia mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang terus menolong, menyertai setiap kehidupannya, khususnya berikan kesehatan yang baik, berikan juga umur yang panjang. Dan kami berdoa Tuhan juga untuk segala pergumulan yang ada, kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong. Berdoa juga untuk keluarganya, Tuhan yang terus menolong memberkati seluruh keluarga dari rekan-rekan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk anak-anak-Mu ini di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang terus melindungi dan memelihara. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan yang terus menolong dan memberkati. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.